Sawiyatur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi Peristiwa puputan kelungkung dalam Bali Story.
Bus Transarbagita ternyata belum bisa membantu mengurangi kemacetan yang ada di kota Denpasar, Bali. Belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda di Ubud, Bali. Bali United menyeleksi puluhan bakat muda tanah air untuk memperkuat tim U19. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Bulan April adalah bulan bersejarah bagi warga Kelungkung. Warga Bumi Serombotan akan memperingati sejarah Hari Perang Puputan Kelungkung pada 28 April mendatang. Dan ikuti peristiwa Puputan Kelungkung ini selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Catatan ini diambil dari sebuah surat kabar milik pemerintah Hindia Belanda Sorabayaks Handelsblad beberapa hari setelah Perang Puputan Kelungkung terjadi pada 28 April 1908. Belanda memberikan perhatian istimewa terhadap sosok putra mahkota Kerajaan Kelungkung, Dewa Agung Gede Agung. Pada usia 12 tahun, Dewa Agung Gede Agung ikut gugur dalam perang yang kini dikenal sebagai Perang Puputan Kelungkung. Dewa Agung Gede Agung bahkan maju berperang mendahului ayahnya Dewa Agung Jambe. Saat itu Dewa Agung Gede Agung maju ke medan perang bersama ibunya Dewa Agung Istri Mutar dan sepupunya Cokorda Okegat. Mendengar permaisuri dan putra mahkota gugur di medan laga tidak malah membuat Dewa Agung Jambe mundur. Dewa Agung Jambe memutuskan berperang sampai titik darah penghabisan. Sama seperti Perang Puputan Badung, Perang Puputan Kelungkung berakhir dengan kekalahan. Tetapi sikap putra mahkota Dewa Agung Gede Agung mengukuhkan bangunan kultural rakyat Bali, menempatkan harga diri, kehormatan dan kedaulatannya di atas segala-galanya. Seperti ditulis I Gusti Ngurah Made Pemucutan, Raja Denpasar yang memimpin Perang Puputan Badung, Puputan tumut pejah, kematian tidak dijemput dengan kehilangan. Perang Puputan Kelungkung merupakan puncak perlawanan raja dan rakyat Kelungkung terhadap intervensi Belanda. Belanda melakukan intervensi mulai dari masalah perbatasan hingga monopoli perdagangan candu yang dianggap mengganggu kedaulatan kerajaan dan rakyat Kelungkung. Api perlawanan terhadap Belanda pertama kali meletus di Gelgel. Pemicunya patroli keamanan Belanda di wilayah Kelungkung pada 13 hingga 16 April 1908. Kerajaan Kelungkung menentang patroli ini karena dianggap melanggar kedaulatan Kelungkung. Salah satu tokoh Kelungkung, Cokorda Gelgel, kemudian melakukan penyerangan terhadap patroli ini. Serangan mendadak membuat Belanda menderita kekalahan. Peristiwa ini kemudian menjadi pintu masuk bagi Belanda untuk menyerang Kelungkung. Belanda menuding Kelungkung memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ekspedisi khusus dikirim Belanda dari Batavia. Raja dan rakyat Kelungkung diultimatum untuk menyerah tanggal 22 April 1908. Raja Kelungkung Dewa Agung Jambe menolak tudingan tersebut dan tidak mau menyerah. Pada 21 April 1908, Belanda membombardir Istana Semarapura, Istana Gelgel, dan Istana Satria dengan tembakan meriam selama 6 hari berturut-turut. Pada 27 April 1908, ekspedisi khusus Batavia tiba dengan kapal perang dan persenjataan lengkap. Belanda mendaratkan pasukan di Kusamba dan Jumpai. Perang pun dimulai. Karena persenjataan tidak seimbang, akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah Kusamba dan Jumpai. Perlahan Belanda mulai bergerak menuju Istana Semarapura.
Akibat persenjataan yang tidak seimbang, perlawanan Raja Klungkung Dewa Agung Jambe dan seluruh rakyat berakhir pada 28 April 1908. Sekitar sore hari Klungkung jatuh ke tangan Belanda. Untuk mengenang sikap kepahlawanan yang ditunjukkan dalam peran Puputan Klungkung, dibangun sebuah monumen Puputan tepat di pusat kota Klungkung. Tanggal 28 April kemudian ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan Hari Ulang Tahun Kota Semarapura. Perang Puputan Klungkung menjadi perang Puputan kedua dan terakhir di masa negara kerajaan di Bali melawan penjajah Belanda. Perang Puputan Klungkung dan Perang Puputan Badung kemudian menginspirasi Perang Puputan yang dilakukan I Gusti Ngurah Rai di masa kemerdekaan. Moda transportasi umum dipenuhi warga yang hendak balik dari liburan panjang. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. ...24 April diperingati sebagai Hari Angkutan Nasional. Bertepatan dengan hari terakhir libur panjang, moda transportasi umum juga dipenuhi warga yang liburan. Yang lonjakan penumpang ada di Bandara Ngurah Rai Bali, Terminal Kampung Rambutan, dan Stasiun Senen Jakarta. Terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai Denpasar sudah dipadati penumpang sejak Senin siang.
Arus balik telah berlangsung sejak Minggu dengan 115 penerbangan domestik meninggalkan Bali. Puncak arus balik diprediksi terjadi hari ini dengan 116 penerbangan. Cuman ke Kuta aja sih. Tapi di Bali selalu menyenangkan, nggak pernah bosan walaupun bolak-balik. Lonjakan penumpang juga terlihat di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejak Minggu hingga Senin siang, 584 bus membawa lebih dari 11.000 penumpang dari berbagai wilayah, terutama Jawa Barat. Puncak arus balik di Terminal Kampung Rambutan diprediksi terjadi Senin sore hingga malam. Memenuhi kebutuhan masyarakat, PT Kereta Api Indonesia siapkan 5 kereta tambahan di stasiun Senen dan Gambir. Mayoritas menambahkan kereta untuk tujuan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi utama warga karena berbagai keuntungan. Tiketnya gampang ya, mudah. Kita lewat via online. Milik kereta nyaman lah ya. Sekarang mah kereta udah enak sih ya, nggak seperti dulu gitu. On time gitu juga sampai. Kita sih kebetulan pesannya dari jauh-jauh hari sih. Jadi alhamdulillah gampang, lebih nyaman sih, pengen nikmatin pemandangan. Hari terakhir libur panjang, lebih dari 16.000 penumpang kereta api tiba di ibu kota. Peningkatan penumpang kali ini mencapai 3%, sama seperti libur panjang pekan lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sebuah bus pariwisata menyeruduk jembatan Sungai Ciwidey di Kabupaten Bandung. Akibatnya 2 orang pejalan kaki tewas. Satu unit bus tanpa penumpang Giatrans menabrak pagar jembatan Sungai Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin pagi. Sebelumnya bus sempat menabrak minibus, motor, dan pejalan kaki. Akibatnya 2 orang pejalan kaki bernama Endin dan Ijah, warga Lewigoong Soreang, meninggal dunia. Iya, nabrak 2 orang sana. Supir kol Ciwidey Soreang, kurang Sukamahi. Meninggal ya, Pak? Iya, meninggal. Nah, itu nabrak apa, Pak? Apa? Nabrak apa, jembatan apa atau warung? Ini kejadiannya nabrak dulu orang, dua orang, langsung ke sana gitu. Jembatan ya, Pak? Jam berapa, Pak, tadi, Pak? Ya, setengah 10-an. Hingga pukul 10 badan bus belum dievakuasi. Arus lalu lintas sempat terganggu. Guna antisipasi kemacetan, Polres Bandung mengalihkan arus lalu lintas ke arah kawasan wisata Bandung Selatan. Arus lalin, khususnya jalur arah Ciwidey, dari Soreang Ciwidey, sementara kita alihkan lewat Ciberem, nanti keluarnya Pasir Jambu. Berikut juga arah sebaliknya dari arah Soreang ke arah Ciwidey juga kita alihkan Pasir Jambu. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, sedangkan sopir dan kondektur bus diamankan di Mapolres Bandung. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Polda Bali menggelar tes kesehatan untuk puluhan peserta seleksi penerimaan Taruna Akpol 2017. Ahli teknologi informasi dilibatkan untuk memastikan proses penilaian bebas dari kecurangan. 2 ahli teknologi informasi dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan seleksi penerimaan Taruna Akpol 2017 di Makobrimob Polda Bali Senin pagi kemarin. Mereka diminta untuk memeriksa seluruh perangkat laptop di meja pemeriksaan mulai THT hingga tensi. Pemeriksaan ketat ini untuk mengantisipasi kecurangan dalam proses penilaian hasil tes kesehatan peserta seleksi. Rantainya kita putus dari masing-masing baterai, umpamanya THT, tensi, telinga, mata itu tidak bisa berkomunikasi. Demikian juga IT-nya kita periksa supaya clear semua. Sebelum pemeriksaan kesehatan, Propam Polda Bali juga sudah mengamankan telepon genggam milik peserta dan panitia karena berpotensi terjadi praktek kecurangan. Wakapolda Bali memastikan seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2017 ini akan diawasi secara ketat. Polda Bali ingin menghapus stigma di masyarakat bahwa penerimaan Polri kental dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika masyarakat melihat ada kecurangan dalam proses penerimaan ini bisa segera melaporkan ke Polda Bali. Untuk peserta seleksi Akpol tahun ini berjumlah 175 orang. Seleksi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan perangkat dan panitia pemeriksaan kesehatan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ya, untuk memberantas premanisme, Polda Bali mewajibkan security yang bekerja di berbagai sektor usaha untuk dilengkapi sertifikat Satpam. Polda Bali juga siap membantu mendidik security yang belum bersertifikat. Aksi kekerasan yang sering terjadi di klub malam ternyata salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman security terhadap standar operasional prosedur sistem pengamanan. Aksi main hakim sendiri seperti penganiayaan pengunjung akhirnya tak bisa dihindari karena terpicu emosi.
Security tak bersertifikat pun akhirnya banyak yang berakhir di balik jeruji besi akibat ulah mereka sendiri. Untuk memberantas aksi premanisme tersebut, Polda Bali kini mewajibkan perusahaan untuk menggunakan jasa security bersertifikat Satpam. Polda Bali siap memfasilitasi untuk meningkatkan kualitas tenaga pengamanan yang belum bersertifikasi. Dirbimas telah menghimbau kepada seluruh instansi dan perusahaan-perusahaan bagi yang masih menggunakan sistem pengamanan yang belum bersertifikat, Polda akan membantu untuk mendidik sehingga memiliki kompetensi di bidang satuan pengamanan. Dengan dilengkapi sertifikasi Satpam, Polda berharap aksi kekerasan di klub hiburan malam dapat diminimalisir. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Bus Transarbagita ternyata belum bisa membantu mengurangi kemacetan yang ada di kota Denpasar, Bali. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 230 peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mempelajari. How many piece you bring? Coffee. Custom Protection hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Kembali di NET Bali bertepatan dengan Hari Angkutan, ternyata bus Transarbagita yang beroperasi di Denpasar, Bali masih belum bisa menjadi jalan keluar untuk masalah kemacetan di kota Denpasar, Bali. Dan hingga saat ini masih banyak warga lebih memilih memakai kendaraan pribadi daripada memakai bus tersebut karena berbagai alasan.
bus Trans Sarbagita moda transportasi bus yang ada di Pulau Bali digunakan sebagai salah satu solusi kemacetan yang ada di jalan-jalan Pulau Bali. Tapi sampai sekarang masih belum banyak peminatnya. Melihat kondisi jalan saat ini, pemerintah Provinsi Bali mengupayakan transportasi umum berupa bus yang dinamakan Sarbagita untuk mengatasi kemacetan. Dan untuk kondisi bus ternyata memiliki kondisi yang cukup baik, suasana di dalamnya pun nyaman. Namun cukup aneh juga, mengapa banyak warga yang belum menjadikan kendaraan ini menjadi pilihan transportasinya. Kalau menurut saya sih armada Sarbagita masih kurang ya. Di beberapa tempat cuman koridor-koridor cuman ada, kalau di sini kan cuma di Sudirman, sisanya tuh nggak ada gitu. Makanya selain armadanya jauh dan juga jarak untuk menempuh armadanya juga jauh juga, itu aja sih yang menurut saya kurang. Kurangnya tempat duduk, terus tuh waktu nunggu Sarbagita yang lama. Emang pernah nunggu sampai 30 menit. Dari Sudirman ke Bukit. Kita kan lebih cepat sampai sini, apalagi naik motor. Jadinya lebih enak di jalan gitu, nggak kena macet. Apalagi motor ukurannya nggak terlalu besar kan. Kalau misalnya kita naik Sarbagita itu, kadang kalau misalnya daerah sini ini kan kena macet karena kendaraan bis juga terlalu besar. Ada jalan misalnya ada kondisi macet karena situasi di Bali ini sekarang udah mulai macet. Jadi untuk jalur khususnya sendiri nggak ada gitu loh. Jadi masih ikut jalur umumnya dia. Karena juga lebar jalannya tuh nggak memungkinkan untuk bikin jalur tersendiri. Ternyata pertimbangan jarak halte dan waktu tunggu bus menjadi alasan, sehingga kendaraan pribadi khususnya motor menjadi pilihan. Untuk membuktikan berbagai keluhan warga tersebut, saya pun mencoba menaiki dengan menunggu di salah satu halte Trans Sarbagita. Memang benar, selisih antara bus hampir lebih dari 30 menit. Setelah berada di dalam bus, ternyata kondisi di dalamnya pun cukup nyaman, bersih dan sejuk. Pengemudi bus pun mengemudikan busnya dengan aman. Dan untuk biaya pun cukup murah. Hanya dengan membayar Rp3.500 dapat menikmati fasilitas di atas. Tapi memang dari badan jalan kondisi bus memang terlihat memakan badan jalan cukup banyak. Sehingga terlihat memang perlu untuk dibuatkan jalur khususnya jalur bis ini. Beroperasi sejak 2011, bus yang beroperasi dengan trayek melewati Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan ini sebenarnya ingin dijadikan sebagai salah satu inovasi transportasi di Bali. Bus ini sebenarnya mampu mengangkut sekitar 5.000 penumpang per hari dengan 25 armada. Pihak artinya pun cukup murah, hanya Rp3.500 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Dua rute kini sudah beroperasi dari 14 yang ditargetkan. Koridor 2 Batu Bulan Nusa Dua dan Koridor 1 Kota Garuda Wisnu Kencana. Berbeda dengan Jakarta yang warganya terlihat sangat membutuhkan angkutan umum, di Pulau Dewata hampir bisa dikatakan tidak ada transportasi umum selain taksi dan bus rapid transit Sarbagita. Namun masih tidak banyak warga Bali yang menjadikan bus ini sebagai moda transportasi. Pengelola pun mengakui jika ada beberapa permasalahan yang harus mereka selesaikan agar program transportasi umum ini bisa berjalan lancar. Sebetulnya kendalanya pertama kita tidak punya jalan khusus. Ya. Itu kendala bagi kita, karena di jalan di Bali ini kan masyarakat juga tahu kecil-kecil sekali, tidak mungkin kita buat jalan. Kemudian kendala-kendala lain, masalah ini penempatan halte, ya penempatan halte. Kadang-kadang kita kan tidak ada tempat khusus, akhirnya halte kita masyarakat melihat bahwa halte kita ada di atas trotoar, seperti itulah tempat-tempat halte kita. Karena untuk membebaskan tanah itu luar biasa beratnya. Ternyata tak hanya itu, kondisi kendaraan bus saat ini ternyata banyak juga yang harus mendapatkan perbaikan atau bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Dari total 25 bus yang ada saat ini, sekitar 8 bis saja yang masih beroperasi. Dan melihat kondisi seperti ini, mungkin sudah waktunya untuk mengkaji kembali keberadaan Sarbagita tersebut. Itu dilihat dengan kasat mata bahwa itu tanpa penumpang, ya bisnya terlalu besar, gitu ya. Transportasi itu bisa efektif, satu memang kita
Kalau di Jakarta dia punya jalur sendiri. Kemungkinan besar masalah-masalahnya kan timbul. Satu, dia tidak kurang tepat waktu, ya. Kemudian juga bus terlalu besar, ya. Jalan di daerah Kuto, daerah bypass, Kurang Rai gitu terlalu besar. Bahkan maunya menghindari kemacetan justru timbul masalah yang baru. Transportasi umum yang sudah ada terlihat memang butuh beberapa penataan, seperti perencanaan jumlah trayek yang sekiranya ramai dan penyesuaian ukuran bus dengan tipe jalan, sehingga pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan publik saat ini. Masalah transportasi di Pulau Bali apabila terus dibiarkan, maka akan semakin parah dan jalan-jalan akan terus disesaki oleh kendaraan pribadi. Kemacetan akan menjadi hal-hal yang biasa di Pulau Bali. Ari Satya, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, kita ke Yogyakarta. 9 tahun beroperasi, pengelolaan bus Trans Jogja terus diperbaiki. Tak hanya peremajaan bus, penambahan rute mutlak diperlukan. Nyaman sih sebenarnya, karena kita nggak usah mikir nyetir kali ya. Cuma kalau pas lagi rame ya udah desak-desakan. Beruntung sih kalau AC-nya dingin. Kadang pintunya kan susah ditutup, itu bikin ya panas juga ujung-ujungnya. Kalau soal fasilitasnya sih sebenarnya bangkunya ya. Bangkunya tuh ada beberapa bis yang udah rusak kayak gitu dan kurang diperhatiin aja sih. Pembaruan bisnya, soalnya asapnya udah hitam semua tuh, banyak yang hitam asapnya. Jadi kasihan yang di belakangnya kalau misalnya di belakang Trans Jogjanya. Sudah 9 tahun bus Trans Jogja melayani 8 rute di kota Yogyakarta. Di awal kehadirannya bus Trans Jogja cukup diminati, namun kini penumpang bus bisa dihitung dengan jari. Kondisi bus dan terbatasnya rute di Tenggarai jadi penyebab turunnya peminat. Saat ini bus Trans Jogja baru mengoperasikan 105 bus. Dari jumlah itu 74 bus adalah bus lama, 20 bus baru dan 11 bus bantuan pemerintah pusat. Mencoba berbenah, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini berencana melakukan peremajaan bus dan penambahan rute. Di bulan April akan kita operasikan jalur 6A, 6B, dan 8. Mudah-mudahan di bulan berikutnya akan kita nambah menjadi 5A, 5B, 7, 8, 9, 10, 11. Sayang, hingga akhir bulan April ini penambahan rute bus Trans Jogja belum bisa direalisasikan. Operator belum bisa memenuhi jumlah bus untuk tiap rute. Tetapi karena tanggal 1 April kita harus beroperasi, maka jalur lama itu harus tetap kita operasikan dengan menggunakan bis-bis baru itu. Nah, dari bis baru itu ada sebagian berarti kan yang kita operasikan. Kenapa kita fokuskan kepada jalur lama? Karena itu menjadi prioritas kita. Nanti setelah itu kita akan tambahkan dengan bis di jalur yang baru. Namun peremajaan bus dan penambahan rute saja tidak cukup jika tidak disertai pembangunan infrastruktur berupa jalur khusus. Cuma ada satu syarat yang sangat penting sebenarnya untuk menjamin sustainability dari layanan, adalah perlindungan terhadap sistem yang sudah tersubsidi oleh pemerintah ini, yaitu dengan membuat satu lajur khusus. Karena apa? Puluhan bis, kalaupun itu beroperasi tapi tidak ikut macet, maka tidak akan membantu mobilitas. Bus Trans Jogja sejatinya menjadi salah satu solusi transportasi untuk mengurangi kemacetan. Namun di usianya yang ke-9 hal ini belum terjadi. Fikih Muhammad melaporkan untuk NET. Bicara angkutan nasional, ini ada angkutan serbaguna atau Angguna yang masih beroperasi di Surabaya. Angkutan berbentuk unik ini dahulu untuk mengangkut orang maupun barang. Zaman berubah, angkutan umum pun makin beragam jenisnya. Namun hingga kini para pemilik angkutan konvensional khas Surabaya memilih pertahankan angkutannya. Bentuknya unik karena dahulu angkutan ini berguna mengangkut barang maupun orang. Namun kini seringnya hanya digunakan untuk mengangkut barang. Apalagi sejak maraknya angkutan berbasis online, Angguna pun makin tersingkir dari jalanan Surabaya. Tinggal segelintir orang yang memilikinya, Sekran salah satunya. Jadi kita itu kan dia online kan dekat Pak ya, dan lebih murah. Kalau Angguna itu kan target membawa barang saja Pak.
Kalau ada barang itu naik Angguna, kalau perorangan tidak mungkin naik Angguna gitu sekarang ini. Kini hanya pelanggan tetap yang menggunakan jasa angkutan ini. Kendala saya tiap hari itu biasanya itu ada muatan, Mbak. Sekarang agak lambat. Kira-kira 1 minggu itu bisa 3 kali, 2 kali itu dapat penumpang, Mbak. Bukan tiap hari itu kan, tiap harinya kan dapat ya. Seperti ya langganan. Jadi langganan itu belum tentu kalau tiap hari pulaan, Mbak. Harga menumpang Angguna bervariasi sesuai jarak tempuh. Penumpang juga harus menawar agar mendapat harga yang tepat. Biasanya angkutan ini masih mangkal di Terminal Beratang. Andi Santoso melaporkan untuk NET. Di Ubud kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor gerakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong tidak jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayiningdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Selain terkenal dengan panoramanya, Bali juga tersohor karena keindahan seninya. Nah, salah satunya adalah seni pahat. Di Ubud kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Patung Garuda gagah, indah dengan pahatan unik khas Pulau Dewata. Kawasan Ubud Bali tidak saya terkenal akan keindahan alamnya yang sangat asri, tetapi juga gudangnya para seniman. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu seniman yang sudah mempunyai nama yang sangat besar dan disebut-sebut sebagai salah satu maestro pembuat patung Garuda dari Pulau Dewata. Di Desa Pakudui inilah Imade Ada menghasilkan karya-karya indahnya. Membuat kerajinan patung sudah ia lakoni sejak duduk di sekolah dasar. Tak heran karya-karyanya kini sudah mendunia. Bahkan galeri milik sang maestro sejak 2002 telah ditetapkan sebagai museum oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Karya Imade Ada yang tersohor adalah patung Garuda. Baginya, Garuda memiliki nilai filosofis tersendiri. Filosofi dan maknanya luar biasa. Kalau kita ambil dari cerita Inuh itu Garuda itu maha penyelamat. Ya,
penyelamat daripada segala isi alam bersama Wisnu, pemelihara alam beserta isinya. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakrana zaman sekarang itu, alam sama manusia dan Tuhan sama manusia, dan juga semua ada kaitannya dengan manusia. Ketenaran pahatan Garuda karya Imade Ada inilah yang membuat Desa Pakudui dikenal sebagai sentra pembuat kerajinan patung Garuda khas Bali. Ingin menularkan ilmu memahatnya, sang maestro pun sejak tahun 2000 silam membuka sekolah memahat atau Wood Carving School. Karena penasaran, kali ini saya akan mencobanya. Mula-mula kita akan dikenalkan dengan alat pahatnya. Ada 4 jenis pahat dengan beragam fungsi. Untuk pemula, pahat standar dengan pisau datar yang paling sering digunakan. Setelah menggambar pola, mulailah kita memahat. Ternyata belajar memahat itu tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan tenaga. Karena semakin dalam pahatan yang kita buat di kayu akan membuat dimensi dari motif itu semakin terlihat. Untuk pemula yang belajar seperti saya, disarankan untuk memakai motif patra Cina ini. Karena motif ini tidak banyak detail, jadi lebih mudah untuk kita pelajari. Wisatawan mancanegara paling antusias ikuti kelas ini. Mereka kagum dengan keindahan seni pahat khas Pulau Dewata. On a la chance d'être à Bali une fois, on ne sait pas si on pourra revenir. Ici, c'est a l'air d'être dans la culture et pour moi, c'était bien qu'elle puisse voir ça une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle s'en rappellera pas, mais au moins, elle aura déjà fait. Untuk ikuti kelas ini, peserta harus merogoh kocek Rp1 juta. Tak hanya membuka kelas memahat, Imade Ada juga menjual patung Garudanya di sini. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 600 juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan menikmati salah satu wisata air terjun di Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi tetap di NET Bali. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
Satu lagi pilihan wisata menarik di Pulau Dewata, Bali. Ini dia kesegaran air terjun Kantolampo di Kabupaten Gianyar. Walau baru dibuka setahun, wisata ini sudah menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Bermain air di Pulau Dewata, Bali tidak hanya bisa kita lakukan di pantai. Coba juga melancong ke berbagai air terjun indah di kawasan pegunungan. Salah satunya air terjun Kantolampo di Kabupaten Gianyar. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, inilah kesan pertama yang saya rasakan saat sampai di air terjun Kantolampo. Hijaunya pepohonan juga kicau burung membuat kita pasti merasa kembali ke alam. Untuk sampai ke air terjun, kita harus menuruni beberapa anak tangga terlebih dahulu. Air terjun Kantolampo belakangan jadi favorit para wisatawan yang suka tantangan. Sejak dibuka setahun yang lalu, destinasi wisata Kantolampo dikelola langsung oleh Karang Taruna Desa Beng. Mereka jugalah yang pertama kali berinisiatif untuk membuka kawasan air terjun Kantolampo untuk wisata. Nah, sebelum sampai ke air terjun utama Kantolampo yang besar, kita akan disuguhi pemandangan beberapa air terjun kecil terlebih dulu. Jadi untuk bisa sampai ke air terjun yang besar di sebelah sana, kita harus melewati jalan yang dilalui sama air terjun kecil seperti ini. Karena itu disarankan untuk membuka sepatu agar tidak licin dan tidak terpeleset. Nama Kantolampo diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di Desa Beng, khususnya di sekitar air terjun, sehingga warga setempat pun menyebut air terjun ini dengan nama tumbuhan tersebut. Air terjun setinggi 15 meter dengan aliran air yang tidak pernah habis sepanjang tahun membuat destinasi wisata ini menjadi primadona baru di Kabupaten Gianyar. Tempatnya itu termasuk alami dari segi yang lain. Terus tempatnya tidak terlalu jauh. Terus bila dari segi pengunjungnya di sini termasuk nyaman gitu. Tidak perlu khawatir jika kita ingin memanjat air terjun untuk berfoto atau sekedar menikmati pemandangan. Di Kantolampo ada beberapa pemandu ramah yang siap membantu. Namun tetap berhati-hati karena aliran air cukup deras akan menerpa langsung ke wajah dan tubuh kita. Ya, ini dia air terjun Kantolampo di Kabupaten Gianyar, Bali. Pepohonan yang rindang dan juga air yang menyegarkan khas pegunungan menjadi daya tarik sendiri bagi air terjun Kantolampo ini. Jika tak ingin memanjat air terjun, bersantai saja di atas ban yang mengapung ini. Tak kalah nikmat. Kantolampo mulai terkenal setelah banyak foto keindahan air terjun ini diunggah di media sosial. Saat pertama kali dibuka, mayoritas pengunjungnya wisatawan asing. Merekalah yang mempromosikan destinasi ini. I have my friend that told me that I have to go to this waterfall because it's one of the best in Bali. So we decided to come today. Yeah, it's super natural because at the beginning you think there is no waterfall because there is only a road, but you find a small way on the right and you go down the jungle. It's super nice. Untuk bisa berwisata di sini, pengunjung hanya membayar Rp5.000 saja. Biaya masuk ini akan digunakan untuk merawat fasilitas akses menuju air terjun. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Libur panjang akhir pekan, jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Tanah Lot melonjak tajam. Lonjakan ini pun membawa rejeki bagi penjual souvenir khas Bali. Bali masih menjadi primadona bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu menikmati libur panjang akhir pekan. Khususnya seperti objek wisata Tanah Lot, objek wisata yang menawarkan keindahan pura di atas batu karang dengan latar belakang lautan dan matahari terbenam ini ramai dikunjungi wisatawan, khususnya wisatawan lokal sejak Sabtu lalu. Sebagian besar wisatawan mengaku tidak bosan pernah mengunjungi objek wisata ini. Seperti Ruth Riana, wisatawan asal Jakarta. Baginya tidak lengkap saat berlibur ke Bali jika belum mengunjungi Tanah Lot. Tanah Lot tuh bagus, keren, pemandangannya bagus, suasananya juga indah ya kalau sore ngeliat sunset gitu, dan banyak tamu internasionalnya. Lonjakan pengunjung juga berdampak pada meningkatkan penjualan souvenir khas Bali. Seperti Ketut Kartika, meski harus bersaing dengan 40 orang penjual layang-layang burung, penjualannya melonjak 100% dibanding hari-hari biasanya.
untuk kalau hari-hari begini, kadang-kadang hari liburan ini kadang-kadang 20 biji aja sudah cukup itu, Dek. Tapi kalau umpamanya pada hari-hari biasa ya 10, 12 gitu biasanya kan. Berbeda dibanding hari biasanya, libur panjang akhir pekan kali ini terjadi lonjakan jumlah pengunjung. Jika hari biasanya jumlah kunjungan rata-rata 2.000 pengunjung, sejak Sabtu lalu hingga hari Minggu kemarin jumlah kunjungan meningkat tajam. Puncak kunjungan terjadi pada Minggu kemarin mencapai 18.700 pengunjung, baik lokal maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan lokal cukup mendominasi, yakni sebanyak 12.700 pengunjung. Sementara pengunjung mancanegara sebanyak 5.500 pengunjung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, suara gemericik air dipercaya menghilangkan penat dan stres dikala beraktivitas. Nah, di Taman Tau Buleleng Bali ini wisatawan dapat menikmati suara gemericik air di tepi sungai sembari menikmati pemandangan taman yang indah. Berlokasi di tepi sungai Desa Sambangan, salah satu objek wisata alam, menyajikan pemandangan yang indah dan asri. Ya, wisata alam Taman Tau ini selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik di saat musim liburan. Taman seluas 30 are yang berada di tepian sungai Desa Sambangan yang memiliki air yang jernih sehingga menjadi satu-satunya tujuan berlibur yang murah meriah. Di tempat ini wisatawan dapat menikmati segarnya air sungai dengan berenang. Selain itu, para wisatawan juga bisa menikmati indahnya alam Buleleng yang masih asri. Soalnya kayak di Denpasar itu kan udah bosan di Denpasar juga. Terus kayak di Singaraja kayak banyak yang belum pernah dikunjungin. Terus banyak tempat-tempat baru juga, jadi ya pengen aja harus nyari suasana yang lain. Nah, ke tempat ini gimana dengan tempat baru ini? Taunya juga dari medsos sih sebenarnya, nyari-nyari di daerah Singaraja apa aja. Terus kayak pas kesini ya seru aja tempatnya, river view. Terus kayak baru kan kayak di Denpasar, di kota kita nggak pernah lihat kayak yang river view terus ada kafenya. Wah, liburan hari ini lumayan asik banget karena situasi kita pas hari libur. Ini kebetulan anak-anak lagi libur juga, kita kasih liburan ya, akhirnya kesempatan kita gunakan benar-benar maksimal oleh komando atas. Nah, kenikmati alam ini gimana? Tadi main situasinya sejuk, jauh dari keramaian, enak pokoknya. Pokoknya mantap sekali di sini. Usai menikmati segarnya air sungai ini, para wisatawan akan lebih lengkap dengan menyantap sajian pisang goreng yang masih hangat. Sungguh nikmat. Dahulu kawasan sungai ini dikenal kumuh lantaran banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Tak jarang Madea Samada, sang pengelola Taman Tau ini ribut dengan warga yang hendak membuang sampah ke sungai ini. Namun berkat kegigihan Madea Samada, sungai ini pun kini menjadi bersih dan tepian sungai pun ditata dengan berbagai bunga. Wisata Taman Tau ini pun lebih dikenal di media sosial lantaran banyak wisatawan yang datang untuk berfoto di tempat ini. Saya punya pada imbalan apapun, saya mencatat pertama saya melarang untuk buang sampah di tempat ini. Terus banyak orang yang tidak senang dengan saya karena saya melarang itu dah. Terus saya sering termenung dalam hati saya itu, ya Tuhan tunjukkanlah jalan kebenaran dan saya bagaimana caranya menjaga lingkungan supaya lestari gitu ya. Ya saya sering termenung, saya lakukan sendiri sedikit-sedikit. Ya sampai terbentuk beginilah gitu karena saya dengan nurani jalankan. Objek wisata Taman Tau ini pun memiliki konsep Trihita Karana yang disimbolkan dengan 3 patung Trimurti, yakni Desa Siwa, Desa Wisnu, dan Desa Brahma. Sehingga tempat wisata ini sangat cocok sebagai tempat wisata spiritual lantaran dengan kesunyiannya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bali United menyeleksi puluhan bakat muda tanah air untuk memperkuat tim U19 dan sebagian peserta seleksi adalah pemain yang tidak lolos seleksi timnas U19 Aswad Indra Safri. Di tengah bergulirnya Liga 1, Bali United memulai seleksi tim muda U19 yang dipersiapkan untuk kompetisi nasional beberapa bulan mendatang.
seleksi di lapangan Trisakti Kuta Senin kemarin diikuti oleh 68 pemain dari berbagai daerah di Indonesia. Para bibit-bibit muda tanah air ini tampak serius mengikuti sejumlah tes di antaranya sprint, dribbling, dan passing. Tim pelatih Bali United juga memberi kesempatan para pemain yang gagal lolos menembus skuad timnas U19 asuhan Indra Syafri untuk mengikuti seleksi. Kemarin itu ada beberapa pemain yang nggak lolos seleksi U19. Itu kan notabene udah bagus-bagus itu kan. Nanti mungkin ada beberapa pemain yang bisa gabung ke Bali United U19. Rekomendasi dari beliau gitu loh. Beliau kan bagus juga kasih rekomendasi pemain yang memang harus kita ambil gitu loh. Para pemain yang memiliki nilai terbaik dalam tes teknik dasar sepak bola ini akan lanjut dalam seleksi game yang rencananya digelar Rabu besok. Tim pelatih akan memilih sekitar 20 hingga 30 peserta seleksi terbaik untuk bergabung dalam skuad Bali United U19. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Farah Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all cards on the table, we're both
of me. Love's all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections.